Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharar dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وأما القسم الثالث وهم المعارف فالحذر منهم فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه إما الصديق فيعينك وأما المجهول فلا يتعرض لك وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم فأقلل من المعارف ما قدرت فإذا بليت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد فيجب ألا تستصغر منهم أحدا فإنك لا تدري لعله خير منك ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى صغير ما فيها ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوات فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم فيذهب دينك في عداوتهم ويطول عناؤك معهم. Pembahasan yang ketiga adalah kenalan teman-teman yang sudah kita kenal. Karena pembahasan kita di beberapa pertemuan kemarin kan ada dua. Jadi pertemanan itu setelah ada pertemanan setelah dengan Allah, dengan orang tua, dengan ulama atau dengan murid. Lanjut 3 pertemanan kemudian. Pertemanan yang pertama adalah al-majhulin. Ya kita duduk bareng tapi kita nggak saling kenal, tapi kita tahu. Yang kedua teman dekat. Yang ketiga ini kita sekedar kenal, kita kenal. Penyebab kenalannya macam-macam. Karena di sini disebutkan bagian yang ketiga adalah teman-teman yang kita kenal dari pekerjaan atau semisalnya. Fal hadru minhum, maka hendaknya kita benar-benar hati-hati dari mereka. Kenapa? Fa innaka la tara syarra illa mimman ta'rifuhu, karena kita tidak akan bisa mengenal, tidak bisa melihat kejelekan kecuali dari orang yang kita kenal. Ibarat kita mungkin awalnya lembaran polos, kosong, bersih. Kita akan kotor kalau kita terbuka dan terkena barang lain. Begitu juga diri kita. Mungkin awalnya kita kosong dari keburukan, kejelekan. Tapi karena kita kenal dengan seseorang, maka dengan penyebab itulah kita akan mengenal keburukan. Imma sadiq, ada kalanya orang yang kita kenal itu adalah teman dekat, fayu'inuk, dia akan membantu kita, menolong kita. Artinya bisa terhindar dari keburukan. Teman yang adab-adabnya sudah kita jelaskan. Wa immal majhul, atau enggak kita kenal sama sekali.
maka fala yata'arradu lak, dia tidak akan memberikan dampak apapun kepada kita. Lah, yang jadi pembahasan tentang yang kenal dengan kita, yang benar-benar kenal dengan kita karena sebab pekerjaan atau semisalnya. Wa inna masyarru kulluh minal ma'arif alladzina yudhiruna shadaqata bi alsinatihim. Keburukan, kerusakan itu semuanya hanya saja datangnya dari orang-orang yang kita kenal tapi bukan teman dekat, yang mengingatkan kita ketika salah, atau bukan orang yang nggak kita kenal sama sekali. Orang yang benar-benar kita kenal karena sebab pekerjaan atau semisalnya tadi, yang bisa memberikan keburukan kepada kita, yang mana mereka itu menunjukkan dalam sisi zahir, dari segi zahir, bahwa dia itu teman kita. Dengan lisan mereka mengatakan seperti itu. Ya, seperti kalau kita pekerjaan kah misalkan atau sekolah, yang ada di kantor, yang ada di sekolah itu mereka adalah ma'arif, bukan benar-benar teman. Tapi kalau teman dekat itu ketika kita salah kita diingatkan, nah itu teman dekat. Tapi kalau sekedar kenal, ya seperti yang bekerja, teman pekerjaan atau semisalnya, yang mana kita berhubungan dengan dia saat-saat tertentu. Kalau teman dekat kan seperti saudara, seperti pembahasan kita kemarin, adab-adabnya. Ketika dia sakit kita jenguk, kita berkunjung kepadanya, atau misalkan meninggal keluarganya kita juga membantu, ikut merasakan kesedihan dan semisalnya. Tapi kalau sekedar kenal biasa, nggak peduli, bukan kate lapo nggak urusan. Pokoknya ketemu di kerjaan ya wis, mari mulai. Ketemu di sekolahan, ketemu ya wis, pulang. Nafsi lakum dinukum waliyadin, kon urusanmu dewe, aku ya urusanku dewe. Nah ini teman-teman yang seperti ini yang bisa memberikan dampak negatif kepada kita. Terkadang karena kita kenal dengan dia, kita bisa mengikuti sifat watak dari mereka. Karena itu, karena dampaknya negatif lebih besar dari orang-orang seperti ini, fa'aqlil minal ma'arif, jangan terlalu banyak punya kenalan. Sedikit aja kenalan, jangan banyak-banyak. Semampu kamu. Jadi kalau saya ini mampunya pertemanan yang biasa itu ya wis 5-6 ya wis ojo akeh. Karena terlalu banyak itu madaratnya lebih besar. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sindub Durar, mengatakan ra'aitu fasadal mar'i suhbatal adudadi. Aku perhatikan, aku lihat bahwa rusaknya seseorang itu karena pertemanannya nggak tepat, salah. Dan mungkin di wilayah kita mungkin kita sudah tahu kalau temannya itu kenalannya nggak tepat, jadinya entah nanti jadi pemabuk, penjudi, doyan togel dan semisalnya. Kenapa? Nggak tepat, temannya nggak pas. Kalau temannya tepat, bener, aman. Karena itu kalau bisa nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau sudah memang mau nggak mau bergaul dengan mereka, fa idza bulita bihim, memang sudah harus kita bergaul dengan mereka, seperti fi madrasatin, di tempat belajar baik sekolah atau ngajian dan semisalnya, au masjidin, au jami'in atau masjid baik yang digunakan Jumatan ataupun tidak, au sukin pasar. Semisal pasar adalah kantor, au baladin atau ketika kita berkunjung di suatu daerah kita kenalan dengan orang tersebut, maka sedikitkan berteman dengan mereka ini. Kalau kita sudah berkecimpung dengan mereka, bergaul dengan mereka, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, alla tastasghira minhum ahadan. Kalau sudah punya kenalan, orang yang kita kenal tadi itu jangan sampai sesekali dalam hati kita menganggap dia adalah orang remeh atau orang rendahan.
bagaimanapun posisinya atau keadaannya di mata kita. Secara zahir mungkin, misal pekerjaan, kalau di pabrik itu dia OB, saya manajer, jangan pernah diremehkan. Atau misalkan kalau kita usaha itu pegawai kita, jangan diremehkan. Atau misalkan kalau kita itu di sekolah, kita ranking 1, dia ranking yang terakhir, tetap jangan diremehkan sama sekali. Bodoh arek, tetap jangan diremehkan. Oh nakal zahirnya, jangan diremehkan. Kenapa? Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka. Karena kita itu nggak tahu, mungkin dia di sisi Allah itu lebih baik daripada kita. Zahirnya mungkin zahirnya pemabuk, kita nggak pernah mabuk. Kalau kita remehkan dia, satu, kita nggak tahu kita ditutup usia kita dalam posisi apa. Dan itu sudah kita bahas dulu. Kenapa kok kita tidak boleh sombong? Alasannya dulu, karena mungkin kita mati dalam keadaan sul khotimah, justru dia yang dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, mungkin dia dijadikan oleh Allah untuk ujian hati kita. Apakah kita bisa menghargai orang yang ditampakkan oleh Allah keburukannya di mata kita? Para ulama itu mengatakan seperti ini. Orang yang tidak mengakui kewalian seseorang, itu yang paling pertama adalah istri. Istri itu nggak mungkin percaya kalau suaminya wali. Sehebat apapun suaminya, menunjukkan tanda-tanda kewaliannya bagaimanapun, nggak mungkin percaya. Apa alasannya? Tahu. Ya padha doyane. Ngerti ya, tak kira anak kurung pokoke. Doyan niku ngerti kan pokoke. Padha ngertine. Sifat manusiawinya diketahui. Sehingga dia mahjub, terhalangi untuk mempercayai kewalian suaminya. Al-Imamul Bajuri, Bajuri, Imam Al-Bajuri termasuk yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Beliau itu termasuk dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti fikih, bukan hanya sekedar mengerti, pakar fikih. Dan tanda kewaliannya nampak jelas, tapi istrinya nggak percaya. Kenapa? Imam Bajuri itu gemuk. Lek wis mangan wedhus siji entek sekali. Sak lungguhan iku wedhus siji entek. Gak sego tapi daging tok. Lek sampean daging tok gablak ya, darah tinggi. Imam Bajuri enggak makan satu kambing. Istrinya nggak percaya kalau wali. Kenapa? Badoki koyo ngene wali. Wali ku gak akeh mangan. Kenapa? Tahu, lahirianya tahu. Sehingga nggak percaya. Ditunjukkan bisa terbang sampean. Nggak percaya. Loh, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Lah kalau kita tahu keburukan seseorang, itu hati kita menolak mempercayai dia ini orang baik. Lah mungkin itulah ujian dari Allah, ditampakkan keburukannya di dalam pada kita agar kita ini bisa nggak husnudzon kepada orang tersebut. Bisa nggak sombong kepada orang tersebut. Karena itu kita nggak boleh menghina orang, meremehkan orang, siapapun dia, apapun dalam keadaannya, posisinya. Karena di sisi Allah kita tidak tahu siapa yang lebih baik. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup bagi seseorang itu dari kejelekan ketika ia meremehkan saudaranya muslim. Pokoknya dia beragama Islam, apapun organisasinya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun kehidupannya,
Kita tidak, selama dia adalah orang yang beragama Islam, masih mempercayai Tuhannya adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dalam hatinya masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak boleh kita menghinanya atau meremehkannya, karena itu bentuk keburukan kita. Bentuk keburukan kita. Karena Allah itu menyembunyikan 3 hal pada 3 hal, walinya di dalam hambanya. Karena itu nggak boleh kita meremehkan siapapun. Ya mungkin yang kita kenal tadi itu yang mabuk itu mungkin dia wali Allah, kita nggak tahu, kita remehkan. Secara zahir mungkin dia maksiat, tapi batinnya nggak tahu. Lu nggak mungkin wali kayak ngono, kata siapa? Nabi Sayyidina Khidir alaihissalam membunuh. Zahirnya membunuh, namanya membunuh itu perbuatan dosa. Tapi hakikatnya nggak tahu Nabi Musa ketika perjalanan, sebagaimana diceritakan di surat Al-Kahf. Nggak tahu Nabi Musa naik perahu, perahunya dipecah. Namanya mecah perahu itu ngerusak punyanya orang. Secara zahir perbuatan dosa, tapi hakikatnya nggak tahu. Lah seperti itu mungkin wali Allah Subhanahu wa taala secara zahir mereka bermaksiat, tapi mereka tidak melakukan kemaksiatan. Itu hanya ujian untuk orang-orang yang ada di sekitarnya masihkah punya husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam, setiap orang Islam itu kepada orang Islam yang lain memiliki batasan-batasan, sehingga haram darahnya kalau kita tumpahkan. Membunuh orang Islam haram hukumnya. Kalaupun tidak sengaja masih ada hukumannya. Nggak sengaja, membunuh secara tidak sengaja. Misal nguncal watu kerikil, duk kena ndase, duk mati. Itu termasuk membunuh nggak sengaja. Walaupun nggak dosa karena guyon misalnya, nggak dosa secara zahir, tapi dia tetap ada hukuman. Kisos, bukan kisos, harus bayar dia, harus membayar dia. Itu kalau nggak sengaja. Ada yang mirip sengaja, seperti apa? Mukul di anggota yang nggak rawan. Mukul sengaja, mukul di anggota yang nggak rawan, misalnya tangane kepuk pakai kayu, mosok wong dikepuk kayu tangane mati, kan kemungkinan kecil. Kok mati? Itu namanya mirip sengaja. Ada sengaja, kalau sengaja ini dosanya besar, sangat besar. Bahkan kalau melihat dalam riwayat dalam ayat Al-Quran, tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala kalau nggak tobat dan nggak dimaafkan oleh yang dizalimi. Kemudian haram juga hartanya. Kita rampas, kita curi atau kita gosok, kita pakai tanpa izin, haram. Harus kita jaga hartanya orang Islam. Aku kepepet, walaupun kamu kepepet tetap itu perbuatan dosa. Mencuri apapun keadaannya, kepepet ataupun tidak, adalah dosa. Orang yang kepepet itu kalau nggak makan mati, bukan berarti boleh mencuri. Dia boleh makan bangkai, boleh. Kenapa? Kepepet. Kalau kepepet, aku kepingin mangan ayam, jangan ngomong kepepet ya mangan ayam. Kepingin fried chicken misalkan, ya ayam goreng. Aku kepingin sate. Kok niki kepepet jaluk sing enak. Kepepet iku apa ono segodhok ya segodhok dipangan. Iku jenenge kepepet. Nek kepepet jauh enak duduk kepepet iku. Ngenak-ngenakno. Tapi memang wong Indonesia iku seneng mepet-mepet seneng. Kemudian wa'irtuhu, martabatnya. Harus kita jaga martabatnya orang Islam. Jangan sampai kita menghinakan martabat orang Islam dengan menghina dan semisalnya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita wala tandur ilaihim bi aini ta'zim lahum fi hali dunyahum fatahlik. Jangan kita memandang mereka
dengan pandangan keagungan untuk mereka dalam alasannya masalah dunia mereka. Oh, wong sugih karena kaya dimuliakan, menghormati, menghargai. Nah, jangan pernah menilai seseorang dari materi. Karena apa? Ketika kita menilai seseorang dari materi, ketika dia jatuh materinya, kita tidak akan menghargainya. Dan itu sifatnya orang munafik. Hargai seseorang karena sifat baiknya, karena kesolehannya, karena keilmuannya, hargai. Tapi kalau masalah harta jangan, karena itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan hancur. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala bentuk kesalahan, dalam segala bentuk dosa. Kalau kita menghormati seseorang karena materinya, karena keuangannya, berarti kita secara tidak langsung bukan mencintai orangnya, tapi mencintai harta. Dan itu adalah cinta dunia, pangkal dari segala, kita akan hancur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinih. Dalam riwayat yang lain itu li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinih. Bila seseorang tawadhu, merendah diri di hadapan orang yang kaya, dalam riwayat yang lain kaya soleh. Orang yang kaya adalah orang yang soleh. Dia sudah kaya, dia soleh. Tapi dia itu tawaduknya bukan karena solehnya. Dia tawaduk kepada orang yang kaya tadi bukan karena solehnya, tapi karena kekayaannya. Maka hilang darinya thulutsa dinih, 2/3 daripada agamanya. Artinya keimanannya sangat-sangat rapuh. Kalau sudah keimanannya rapuh, hati-hati. Bisa jadi dibalik sedikit, naudzubillah min dzalik, kufur nanti jadinya. Kenapa? Sudah 2/3 daripada agamanya hilang. Dia tidak menghargai Allah dan tidak menghargai Rasulullah lagi sudah. Karena yang dihargai adalah dunia, kekayaan. Maka cinta kepada Allah hilang, cinta kepada Rasulullah hilang. Tinggal tersisa cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia yang menguasai hatinya, Rasulullah itu mengingatkan perut manusia itu tidak akan bisa dipenuhi dengan dunia. Manusia dikasih apapun nggak pernah merasa cukup, terus kalau dunia. Karena itu kalau nggak salah hadis juga atau perkataan ulama, syai'an la yashba'an, 2 hal yang tidak bisa membuat kenyang. Al-ilm wal mal. Ilmu nggak bisa orang kenyang dengan ilmu. Lek wong sing kenyang dari ilmu itu orang bodoh. Orang yang merasa ilmu kuwi sakit iku orang goblok, bodoh dia. Orang yang pinter selalu merasa kurang dari ilmu, terus mencari tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu. Itu orang pinter. Nggak merasa cukup. Terus digali terus ilmu dikaji. Itu orang yang pintar. Orang yang bodoh nggak merasa kenyang. Oh, ilmu kue sake, nggak mau belajar lagi. Itu adalah tanda orang yang bodoh. Harta. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan apa? Kalau orang itu sudah punya 1 rumah ya, pengen 2. Kalau sudah punya 2 pengen 3. Terus layam la jauh bau ilat turab. Nggak bisa memenuhi perutnya kecuali apa? Tanah. Mati wis mari. Ndak arep dunya maneh wis. Lek wis mati gak arep dunya. Menyesal atas apa yang dikejar dari dunia. Tapi kalau masa hidup di dunia, wah, terus kurang. Bojo siji kepingin loro tak anake sing loro. Hah? Lek kepingin loro wong sawan koyo gak wani. Wani kaya tanda-tanda gak wani.
Karena apa? Kok kita nggak boleh menghargai mereka itu karena dunianya? Karena dunia di sisi Allah, li'anna dunya saghiratun indallahi ta'ala, saghirun ma fiha. Karena dunia itu di sisi Allah sangat hina, apapun yang di atas dunia pun hina. Bahkan di hadis itu dunia mal'unah, mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu semuanya dilaknat oleh Allah. Dunia dilaknat oleh Allah. Hina, enggak ada mulianya sama sekali. Dilaknat yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Yang enggak dilaknat oleh Allah. Selebihnya masuk dalam laknatnya Allah. Sangat-sangat hina. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah itu mengatakan, "Lau kanatid dunya indallahi lau kanatid dunya indallahi lau kanatid dunya indallahi janah kata-katanya janah ba'udatin ma saga minha kafiran syarbatama." Kalau kalau dunia tusawi indallahi, lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin ma saga minha kafiran syarbatama au kama qala. Kalau dunia itu di sisi Allah seperti imbang dengan satu sayapnya nyamuk. Bukan dua sayap ya, satu sayap. Sayapnya apa? Duduk merpati. Bukan garuda, bukan. Nyamuk. Deket timbangan gak ngangkat blas. Ngangkat ya. Kalau dunia itu di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk, satu sayapnya nyamuk, orang kafir tidak akan diberi satu tetes pun air oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ketahui orang kafir ya apa? Insya Allah sak sugih-sugih ini wong Islam sik kalah sugih karo wong kafir. Jangan kan jauh-jauh wis Mojosari aja ado-ado. Sing sugih-sugih wong Islam ta wong kafir? Sipit-sipit iki lho. Ane ku sing sugih. Tanahe kuwade gede, omahe kuwade gede. Menandakan apa? Lho katanya Nabi kalau sama gak dikei ngombe. Lah iki dikei sak jor-jorane. Berarti apa? Dunia itu tidak ada harganya sama sekali. Enggak ada harganya sama sekali. Karena itu enggak boleh kita menghormati seseorang karena dunianya. Karena dunia itu tidak berhak untuk dihormati. Enggak pantas untuk dihormati. Wa mahma azuma ahlud dunya fi qalbik faqad sagatta min ainillahi ta'ala. Kapanpun ada rasa keagungan dalam hatimu terhadap ahli dunia, orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia, senang dunia, urusan dunia, maka di mata Allah kamu tidak ada harganya sama sekali, jatuh, nggak pernah dipandang oleh Allah, karena dunia adalah musuhnya Allah dan musuhnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan hubbul mal wasyaraf yumbitanin nifaq fil qalb kama yumbitul ma'ul albaqlah. Cinta harta dan kemuliaan itu bisa menumbuhkan sifat nifak munafik sebagaimana air bisa menumbuhkan tanaman. Bagaimana tanaman itu bisa hidup dengan air, begitu juga cinta harta dan cinta kedudukan, cinta kemuliaan itu termasuk menghidupkan nifak di dalam hati kita. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman kita teman-teman yang soleh, yang bisa membantu kita dalam ketaatan, dan dijauhkan cinta dunia dalam hati kita, dijauhkan kita dari menghormati orang-orang yang berkecimpung dengan dunia, dan dipenuhi hati kita cinta kepada orang-orang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.